Pak Yai, jangan bicara masalah PWI, tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis, Pak Yai? Saya nggak terima, Pak Yai. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai Kiai kok katakan iblis. Turun. Saya orang Islam. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun. Pun Pak. Pengajian kok. Turun. Itu bukan ucapan Kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam ini kita akan mengomentari terkait Mukibin. Ini terjadi di Kabupaten Tegal. Ini dalam acara pengajian, dan kronologinya si penyampai ini, si pendakwahnya ini itu justru memprovokasi jamaahnya, jadi seperti itu. Dan diinformasikan ini adalah orang pribumi yang masih belum bisa move on dari doktrin-doktrin klan Ba'alwi. Ini sangat membahayakan dan akan menjadikan hal yang bentrok di bawah. Karena seperti nggak boleh mengiblis-ibliskan orang lain. Ini siapa? Ini adalah provokasi dari Bocil, Kabib Bocil, atau yang sering dipanggil seperti itu, Rizik, mengatakan asah pedangmu, asah golokmu. Itu kan provokasi, dan suka mengiblis-ibliskan pemerintah. Ini jika tidak dihentikan ya akan sama, akan mengiblis-ibliskan orang. Makanya respon cepat dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal. Kiai-kiai seperti ini jangan ada tempat atau jangan ada panggung, karena ini sama seperti bosnya. Jadi seperti itu. Dan perlu diketahui, doktrinasi klan Ba'alwi sangat membahayakan bagi masyarakat. Doktrinasi dari klan Ba'alwi itu ingin negara ini tidak aman, justru cenderung memprovokasi masyarakat. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rizik dengan menghinakan Gus Dur, buta mata buta hati. Itu fakta dan bisa di-track rekodnya dari Rizik. Mengajak mubahalah, mengatakan istana iblis itu sama dari klan Ba'alwi. Dan ada lagi seperti Faisal Asgar, itu suka menghinakan ulama Nusantara. Mbah Hasyim punya peran apa? Seperti itu, bukan menghinakan. Tidakkah klan Ba'alwi dan Nusantara dibawa oleh Belanda dan berjuang untuk Belanda? Kok Faisal Asgar bisa mengatakan seperti itu? Dan pendakwah
yang ada di Indonesia ketika masih menjadi mukibin dan mereka berani memprovokasi masyarakat, maka akan menanggung malu sendiri dan pasti akan diturunkan oleh para pejuang Nusantara. Karena jelas provokasi klan Baal itu membahayakan bagi keberlangsungan Nusantara. Hal semacam ini harus kita turunkan. Berbahaya. Mereka pendakwah, mereka harusnya meluruskan yang salah. Meluruskan akidah-akidah yang salah, malah ini membuat provokasi. Dan contoh dari pendakwah mukibin akut seperti ini akan malu sendiri. Karena para pendakwah itu harusnya memberikan masukan, nasihat kepada masyarakat yang baik, yang lurus, meluruskan yang belok. Membenarkan dan memberikan solusi di masyarakat kalau memang dia menjadi pendakwah, bukan malah memprovokasi masyarakat. Waspadai doktrinasi klan Baal ini begitu nyata. Seperti Lutfi bin Yahya, seolah-olah mereka sok suci, sok menjadi cupi dunia, padahal rukunnya wudhu aja tidak paham. Maaf, ini bukan kami menggurui, tapi itu sudah viral di jejaring sosial. Apakah orang seperti itu yang harus kita contoh? Saya kira tidak. Nusantara bukan seperti yang lain. Nusantara punya cara sendiri untuk berdikari sendiri. Jika ada pendatang yang ingin merubah akidah, yang ingin merubah sejarah Nusantara dan suka menghinakan ulama-ulama Nusantara, catat, pasti kami akan terus luruskan. Mereka klan Ba'alwi dibawa oleh Belanda. Mereka klan Ba'alwi mendoktrin masyarakat Nusantara, khususnya umat Islam, yang mengatakan akan turun emas, rantai emas dari langit. Itu kan doktrin, cerita bohong, khurafat. Dan kibin seperti ini, pendakwah seperti ini harus diturunkan. Saya kira sudah benar. Saya kira sekian. Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.